Terus di Al-Maidah ayat 60, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 60. Reinkarnasi kembali ke keluarga sendiri apa ke keluarga orang lain? Kalau menjadi hewan apa bisa meneruskan perjalanan ke Allah? Nah ini kan di Al-Isra ayat 49 nih. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakan Muhammad, ayat 50-nya, jadilah kamu batu dan besi, ayat 51-nya, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Ini di Al-Isra ayat 49, 50, 51. Itu Bapak Ibu, ada ayatnya di Al-Isra. Jadi apa? Jadi batu dan besi dan menjadi makhluk yang mungkin tidak kita pikirkan. Terus di Al-Maidah ayat 60, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 60. Ayatnya ada. Kalau menjadi hewan apa bisa meneruskan perjalanan ke Allah? Ya nanti gini loh, hewan-hewan nih. Contoh nih, kenapa katanya Leo, ini memang nyatanya, katanya ada binatang yang membawa atau bisa menarik rezeki dan sebagainya, karena sang binatang ini dulu-dulunya atau jiwa yang ada di binatang ini dulu-dulunya adalah manusia yang mempunyai mungkin energi keberlimpahan yang besar, sehingga di saat memelihara mungkin binatang tersebut, karena rumah kita tervibrasi energi keberlimpahan, ya energi akan mengalir. Apakah bisa nanti menjadi manusia lagi? Bisa. Makanya kita memelihara binatang pun ya harus tahu ilmunya. Kita menyembelih binatang pun ya harus tahu ilmunya. Nggak sembarangan. Di saat kita memelihara binatang, terus yang mempunyai binatang ini atau yang memelihara penuh emosi, energi emosi ini ya tervibrasi, terserap oleh sang binatang tersebut, sehingga bukannya naik level malah bisa turun level. Sedangkan sang binatang ini ya itu akan tulus ikhlas gitu loh. Nah, ketulusan keikhlasan ini dan binatang ini pun ada manfaatnya untuk keseimbangan alam, untuk apa itu ya namanya rotasi kehidupan. Ini pun akan ada perhitungan sendirilah, sehingga yang terlahir menjadi pohon, yang menjadi binatang, ini bisa nanti kembali kepada badan wadak manusia. Makanya nggak usah heran ada orang yang mungkin nggak doyan makan sayur, doyannya cuma daging tok. Ada orang yang gak doyan makan daging, doyannya makan sayur tok. Karena dulu-dulunya gitu loh, dulu-dulunya ini adalah inilah gitu kan. Sedangkan jiwa kita itu sudah berotasi, berganti wadah puluhan kali, gak terhitung. Makanya sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, doyan ini, doyan itu, seperti ini, seperti itu masih terbawa dalam diri kita. Bahkan insting itu masih ada, insting kebinatangan. Makanya kita sendiri seolah-olah ada yang mengawasi, itu insting bawaan dari kebinatangan.
Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti gini loh, di saat Bapak Ibu memelihara penuh dengan kesadaran, energi kesadarannya ini tervibrasi kepada sang binatang tersebut, sehingga nanti lepas dari badan wadat yang ini akan naik level. Seperti menyembelih binatang dengan kita mengalirkan energi welas asih, maka sang jiwanya teraliri energi welas asih, tumbuh, berganti wadah. Tuh. Jadi semua ada ilmunya, ada pemahamannya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Subhanallah, sudah damai Mas. Rahayu, rahayu. Semoga semua saudaraku segera berproses sesuai dengan wadah-wadahnya. Amin. Setiap diri itu berproses dengan rekam jejaknya masing-masing. Makanya kita harus selalu berbuat kebajikan agar kita tidak turun level gitu loh. Jadi ada yang tadinya manusia, lah itu di ayatnya tadi ada yang apakah saya akan dibangkitkan lagi setelah hancur mumur atau sudah hancur lebur? Iya, kamu akan dibangkitkan menjadi besi atau menjadi batu atau menjadi kera atau menjadi apa itu tadi ya, babi gitu. Ada ayatnya untuk menuai. Makanya hukum karma itu ya ada di sini. Saat ini sekarang ini, makanya tidak ada yang bisa menyakiti diri kita, tidak ada yang bisa mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Terus ada ayatnya itu, nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah, rasa sakit dibalas dengan rasa sakit, semua dibalas sesuai dengan kisasnya. Keadilan itu letaknya ada di sini, hukuman, keadilan itu semua letaknya ada di sini. Ada ayatnya nih. Maka di surat Hud ayat 106, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Terus ini ayatnya lagi di Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar. Mereka menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yang dimaksud bumi diganti dengan bumi yang lain itu adalah ganti wadah. Ganti wadah. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan. Jadi di bumi inilah kita akan merasakan keadilan, tabur tuai, hukum karma. Ada di Az-Zumar ayat 69, Ibrahim ayat 48, Yunus ayat 30. Di tempat itu pada mahsyar setiap jiwa merasakan pembalasannya dari apa yang telah dikerjakan dahulu. Gitu Bapak Ibu. Jadi semua ada di sini. Makanya ayatnya tidak ada yang mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Cuman kan ayat-ayat seperti ini jarang dibahas secara mendalam. Sampai kapan kita akan terus bergonta-ganti baju sampai kita benar-benar kembali kepada sang sejati, kembali lebur tunggal. Selama kita belum menyatu atau kita benar-benar kembali kepada kesejatian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan selalu terlahir kembali untuk menuai. Jadi setiap diri menanggung karmanya sendiri-sendiri, maka nggak ada yang namanya dosa keturunan, nggak ada. Setiap jiwa itu menanggung karmanya sendiri-sendiri, tidak ada dosa yang bisa diwakilkan. Hanya kita saja yang akan terlahir sesuai dengan getaran energinya, keselarasan energi. Jadi hakikat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya saat ini di sini. Asalnya dari Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan kita. Kita bisa bergerak seperti ini, jangan kita akui bahwa kita bisa bergerak. Kita kembalikan kesadarannya, bukan aku yang bisa bergerak. Semua ini adalah la haula wala quwata illa billah. Wong di kehidupan ini, positif maupun negatif itu hanya untuk ujian kok. Untuk menguji jiwa kita, apakah jiwa kita itu terpengaruh dengan pujian maupun hinaan.
Apakah tetap dalam kenetralan murni, kenetralan sejati? Itu doang kok Bapak Ibu. Jadi netral lah. Netral. Karena ruh kita itu netral. Begitu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Semuanya ada di sini. Setiap tindakan ada konsekuensinya jika kita masih menggunakan ego. Kalau sudah nggak ada egonya, ya nggak ada konsekuensi, karena dia sendiri yang bertajali dan dia sendiri yang beralfal. Dan ini diceritakan di Nabi Khidir. Kadang kondisi rasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun terbentur dengan kondisi duniawi. Duniawi itu adalah apa yang sedang kita rasakan, sedang kita alami. Itu adalah pesan-pesan tersirat. Di dalam kejadian tersebut ada intan permata, ada kemurnian. Jadi sebenarnya tidak dibenturkan, kita sendiri yang membenturkan diri kita dengan itu. Padahal di sebalik pengalaman, di sebalik kejadian ada sesuatu rahasia, pesan tersembunyi yang harus kita pahami. Tapi memahaminya itu tergantung dengan kebersihan batin diri kita ini. Yang penting ngopi, terima pahitnya kopi ini, karena pahit di saat diterima dirasakan dengan kesadaran yang ada adalah kenikmatan. Soalnya gini, kalau kita itu tidak memahami pengetahuan bab karma atau reinkarnasi, kita susah untuk menerima kehidupan ini. Kita seolah-olah menjadi korban, kita seolah-olah menjadi terdolimi, kita seolah-olah teraniaya. Padahal tidak ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali diri kita sendiri. Bahkan kita kepleset kesandung batu saja, apakah batunya salah? Tidak, kita saja yang kurang waspada, kita saja yang kurang hati-hati. Kenapa harus menyalahkan batu? Wah, batu si anu, gara-gara batu si anu itu kan, jadi saya jatuh lah. Batu yang disalahin, wong batu diem gak diem di situ kok. Kenapa kita menyalahkan batu yang diem? Batunya diem, yang gerak kita. Berarti gerakan kita itu gerakan karena kecerobohan, karena ketidakwaspadaan, karena kelalaian, karena kekurang hati-hatian. Gitu. Ada orang yang menjelek-jelekan diri kita, yang menghujat diri kita, marah dan tidaknya kan tergantung situasi ekonomi, situasi kondisi rasa, kan gitu Bapak Ibu. Iyalah, kondisi ekonomi lagi ancur-ancuran gak karu-karuan, dihina dikit lah. Tapi kalau lagi banyak uang, lagi sugih, lagi makmur dan sebagainya, biarin gitu. Jadi semua tergantung kondisi rasa Bapak Ibu sendiri. Jadi perbaiki rasa Bapak Ibu, perbaiki rasanya. Aduh ya Allah, semua ada di dalam diri. Kenalilah diri. Positif negatif yang ada di luar itu adalah kehidupan. Tanpa adanya positif, cepat konslet diri kita. Tanpa adanya negatif, sama saja cepat konslet. Lampu akan nyala di saat positif dan negatif itu seimbang. Jadi yang di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi biarkan positif dan negatif berjalan beriringan dari luar diri untuk menyalakan kehidupan. Kalau positifnya terlalu besar, nanti akan ada sesuatu yang negatif untuk mengimbangkan. Negatifnya terlalu besar, ini pun akan ada yang namanya keseimbangan, positifnya dinaikkan. Hidup ini hanya kayak gini, kayak timbangan. Sampai kapan? Sampai netral, sampai adil, netral. Bahagia berlebih yo nggak baik, sedih berlebih yo nggak baik. Ya kita di tengah-tengah saja. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu?